Assalamualaikum, selamat pagi rekan Dakta. Sesaat lagi kita akan talkshow bersama Halal Corner dengan tema program Self Declare, upaya percepatan sertifikasi halal, waspada pelaku usaha nakal. Nanti rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 08 berkomentar kami melalui live Instagram kami di @radio.dakta rekan Dakta. Nanti kami akan bersama ke Syariah Halal Corner Pak Iwan Setiawan. Sudah tersambung dengan Pak Iwan. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, Pak Iwan ditunggu sebentar ya Pak Iwan ya. Iya, iya. Lihat korban-korban travel ini, padahal mereka sudah membayangkan akan segera ke Baitullah. Iya Mi, makanya sekarang kalau mau umroh, pastikan travel dan fasilitasnya harus jelas. Semoga Allah mudahkan kita ya Bi, suatu saat nanti kita bisa berkunjung ke Baitullah. Amin. Radio Dakta bekerja sama dengan Aspur Travel dengan izin resmi Kementerian Agama RI siap membantu ibadah umroh Anda. Tersedia umroh reguler Agustus sampai dengan Desember 2023. Syarat pendaftaran antara lain memberikan berkas fotokopi KTP, kartu keluarga, foto berwarna 4x6, dan paspor asli. Fasilitas untuk jamaah, visa umroh, tiket pulang pergi, pesawat Saudi Airlines, hotel berbintang, mutawif dan tour leader berpengalaman, city tour Mekah dan Madinah, transportasi bus AC, makanan 3 kali sehari, air zam-zam 5 liter, perlengkapan umroh, koper, tas kabin, tas paspor, kain ihram, dan mukena. Dengan komitmen memberikan pelayanan terbaik yang didasari dengan Al-Quran dan Sunnah, serta memiliki sumber daya insani yang profesional, kenyamanan dalam beribadah umroh Anda menjadi tujuan utama kami. Dapatkan hadiah menarik khusus untuk Anda yang mendaftar di bulan ini. Informasi dan pendaftaran umroh hubungi Radio Dakta di 0815 11 107 107 atau 021 8807 426 8807. Bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kita langsung saja live on air bersama Halal Corner, Kepala Divisi Syariah Halal Corner Pak Iwan Setiawan. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulfi. Kabar baik Pak Iwan ya? Alhamdulillah. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kita akan membahas program Self Declare, upaya percepatan sertifikasi halal, waspada pelaku usaha nakal. Tentunya self declare berarti diri kita Pak yang mendeklarasikan bahwa produk kita ini halal. Sebenarnya bagaimana program ini bisa berjalan semestinya Pak? Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dakta semuanya. Jadi self declare ini merupakan program baru ya, program terobosan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nah, memang ya kita patut mengapresiasi Mbak ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa mayoritas umat muslim, bahkan hampir 86% penduduk Indonesia itu, dan juga ada data yang menyebutkan bahwa di tahun 2050 itu bisa jadi 1/3 atau 12 atau 13%-nya penduduk muslim itu dari Indonesia gitu. Nah, kita mengetahui bahwa perintah dari Al-Quran ya ayuhan nas kulu min fil ardi halalan thayyiban. Nah, dan kewajiban itu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal itu dilegalkan atau diperkuat dengan adanya payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nah, self declare ya yang tadi dikatakan merupakan terobosan baru karena memang setelah adanya undang-undang ini merubah
beberapa hal secara fundamental dari jaminan produk halal. Yang awalnya itu sifatnya itu kan volunteer gitu ya, tidak wajib, sifatnya hanya sukarela sebelum adanya Undang-Undang Nomor 33 ini. Tetapi setelah adanya undang-undang ini maka menjadi wajib ya, sifatnya menjadi mandatori. Perubahannya juga bukan hanya pada sifatnya maupun juga organ-organ atau kelembagaannya ya, yang memang ada kelembagaan yang baru, tetapi juga perubahannya itu dari prosesnya. Yang dulu mungkin kita tahu ya, yang para pelaku usaha yang sudah lama berkecimpung di dunia usaha, itu kan proses untuk mendapatkan sertifikat halal itu sifatnya berbayar gitu ya, atau kita sebut dengan jalur reguler. Ya, tetapi dengan adanya ini ya, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja ya, tahun yang keluar tahun 2020 ini, menjadi ada proses yang kedua gitu, yaitu yang kita kenal dengan self declare itu ya, pernyataan oleh deklarasi oleh pelaku usaha itu sendiri. Nah, sebelum apa itu self declare ya, kita harus mengetahui dulu kenapa pemerintah mengeluarkan program self declare ini. Ya, yang pertama karena memang ini merupakan tadi ya, mengejar target untuk menjadi kiblat halal dunia. Jadi Indonesia tahun 2024 ini ingin menjadi kiblat halal dunia, karena sebagai mayoritas muslim tentu jangan sampai hanya dijadikan pasar saja gitu, tapi harus menjadi produsen halal gitu. Nah, makanya adanya self declare ini dipercepat ya, agar percepatan agar di tahun 2024 itu tujuannya itu sampai gitu. Nah, tapi terkadang kan tadi ya, yang sebelumnya itu ada berat lah ya bagi para pelaku usaha, bagi UMK itu berat rasanya kalau harus membayar sertifikat halal ya, untuk mengajukan sertifikat halal. Nah, maka ada solusinya dari pemerintah itu, yaitu self declare ini, yang mana self declare ini tidak ada biaya gitu ya, alias gratis. Nah, tetapi walaupun tidak ada biaya, sebetulnya anggaran dana dari pemerintah ya, dari APBD ataupun APBN, anggaran dana-dana yang lainnya itu ada sebetulnya ya, tetap berbayar gitu, tetap ditanggung oleh negara ya, sekitar 230 atau 300 ribu lah ya, kurang lebih itu ada gitu. Tapi gratis ini ya hanya bagi para pelaku usaha yang memang tidak usah membayar untuk mengajukan program self declare ini. Nah, seperti istilahnya ya, self declare ini adalah pernyataan dari para pelaku usaha yang memang menyatakan bahwa produknya halal gitu, produknya halal dengan bahan dan prosesnya tentu dengan mekanisme yang harus sesuai dengan mekanisme BPJPH yang telah digariskan. Jadi tidak hanya sekedar klaim saja ya, bahwa produknya halal, tapi produknya juga harus dicek terlebih dahulu ya, dicek terlebih dahulu seperti apa ya, kemudian prosesnya juga seperti apa ya, kemudian nanti apakah layak dan tidak setelah pengajuan self declare ke BPJPH, kemudian oleh BPJPH diverifikasi dokumennya apakah sesuai dan tidak, apa yang kurangnya ya, kemudian nanti didampingi oleh pendamping PPH ya, proses produk halal ke lapangan, dicek seperti apa prosesnya, bahannya apa saja ya, kemudian juga nanti berkas-berkas itu ke BPJPH dan diteruskan ke MUI untuk nanti mendapatkan keputusan apakah produk itu halal atau tidak gitu. Nah, maka setelah itu baru keluar, bisa di-download ya, dan semua prosesnya ini sesuai dengan peraturan pemerintah ya nomor 39 tahun 2021 itu dilakukan secara elektronik gitu ya. Jadi bisa lewat Si Halal ya, akun Si Halal, bisa di sana meregistrasi di sana, kemudian tadi melampirkan syarat-syarat, menginput syarat-syarat dan lain sebagainya
ya kemudian nanti keluar keputusan dari MUI ya dan diterbitkan sertifikat halalnya oleh BPJPH apakah produk tersebut halal atau tidak. Itu sekilas tentang proses dari self declare, Mbak. Baik, tapi pada proses ataupun pada kenyataannya aware dari masyarakat untuk self declare ini bagaimana, Pak? Nah, memang ya yang namanya percepatan ya tentu terkadang ada apa namanya ada hal ya yang memang tidak mulus jalannya ya, tidak selalu mulus, ada saja apa kekurangannya yang harus diperbaiki ya, khususnya bagi para pelaku usaha juga ya, karena memang minim sosialisasi, artinya memang apa edukasi ini sangat penting ya agar semua mempunyai tujuan visi misi yang sama gitu. Nah, jadi masih banyak para pelaku usaha ya, karena kalau self declare ini kan oleh pendamping PPH itu kan ditanya bahannya apa saja nih ya, mau buat seblak umpamanya apa saja bahannya, itu kan oleh para pelaku usaha yang memang belum tahu apa itu sertifikat halal, untuk apa fungsinya ya, bagaimana urgensinya bagi para pelaku usaha UMK yang memang notabene tidak terlalu paham hal itu akan malah resisten gitu, akan malah mencoba untuk menghindar ketika para PPH biasanya di lapangan itu datang ke lokasi ya untuk menawarkan ya, untuk mengedukasi ya program self declare ini gitu. Kenapa? Karena memang resep-resepnya itu kan harus tahu gitu, bahannya apa saja. Jadi nyangkanya itu para pelaku usaha, wah ini bahan dari turun temurun istilahnya ya, bahan turun temurun, masa harus dikasih tahu ke orang lain gitu. Nah itu salah satu halnya. Jadi memang para pendamping PPH pun ya sebaiknya dari PH yang menaunginya itu diberikan identitas atau apapun itu ya yang memang agar masyarakat mengetahui bahwa dia itu resmi gitu ya, baik itu dari pakaiannya lah ya yang secara dohir bisa terlihat ataupun identitas dan lain sebagainya lah, seperti itu, agar masyarakat juga ya secara langsung memang percaya gitu ya, percaya bahwa itu resmi gitu. Jadi masyarakat khususnya para pelaku usaha di sini ya dengan sukarela membeberkan bahan-bahannya, prosesnya seperti apa gitu. Karena kebanyakan takut ya, takut diduplikat lah atau seperti apa. Padahal kan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu juga sudah ada ancang-ancang gitu ya, bagaimana nanti jika ada PPH atau siapapun itu yang mengetahui bahan-bahannya kemudian dibocorkan, ya maka itu kan ancamannya juga pidana dalam undang-undang itu. Jadi sudah ada jauh-jauh hari diantisipasi ya agar tidak terjadi hal-hal demikian gitu. Baik, tentunya harus ada aware sendiri. Nah, tentunya kalau untuk di produksi tempat usaha kita memanggilnya kepada tim auditor ini bagaimana, Pak? Gimana, Mbak? Ya, untuk memanggil tim auditor melihat tempat usaha kita dan sebagainya, apakah memang ini sudah masuk kategori halal atau tidak begitu, Pak? Oh iya. Jadi pertama memang ada para pendamping PPH ini ya, dengan sertifikasi yang sudah ditentukan oleh LPH. Biasanya kan PPH ini sudah mengikuti pelatihan gitu ya, pelatihan di LPH, kemudian lulus dan mendapatkan sertifikat untuk layak sebagai PPH. Yang kemudian biasanya ada yang memang mendatangi ya, ada yang memang mendatangi para pelaku usaha, baik itu secara door to door ataupun misalkan dalam bentuk seminar ya, mengedukasi terlebih dahulu masyarakat, dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian tim dari beberapa PPH ini mulai mengedukasi, kemudian
mendata ya para pelaku usaha ini siapa yang mau diajukan, biasanya seperti itu. Tetapi para pelaku usaha juga sebetulnya bisa langsung ya, bisa langsung masuk ke akun si halal ya atau halal.co.id itu, kemudian di sana membuat akun, registrasi akun di sana ya. Setelah itu baru mengajukan self declare gitu, dan nanti ada bisa memilih ya, bisa memilih PPH di daerahnya. Misalkan di daerah Bandung nih, di daerah Bandung kecamatan apa, kemudian mengajukan, nanti PPH-nya ada, ya biasanya nanti langsung datang ya setelah dibimbing misalkan melalui WhatsApp ataupun alat-alat yang lainnya, komunikasi yang lain. Karena biasanya memang ada kendala-kendala yang lain gitu. Ya, dalam PMA ya nomor 20 tahun 2021 itu kan mengharuskan beberapa ketentuan ya, seperti harus ada NIB, ya, PIRT dan seterusnya, administrasi-administrasi selain si halal ini. Biasanya para pelaku usaha juga tidak tahu gitu ya. Gaptek ini salah satu masalahnya. Ya, tidak tahu bagaimana caranya buat NIB, bagaimana caranya buat PIRT dan seterusnya. Jadi PPH di sini selain mendampingi proses halal juga biasanya mendampingi itu gitu, mendampingi hal-hal yang tersebut. Ya. Jadi alurnya seperti itu. Jadi ada yang memang secara langsung ya jemput bola, para PPH mendatangi para pelaku usaha, ada juga para pelaku usaha yang memang langsung ya registrasi ke akun halal, kemudian nanti bisa menentukan PPH-nya siapa gitu. Baik, untuk persiapannya apa saja Pak ketika nanti tim auditor datang ke tempat kita Pak? Nah, sebetulnya kalau auditor itu untuk yang reguler ya Mbak ya, istilah auditor itu karena kriterianya, syaratnya berbeda gitu ya. Kalau auditor ya itu memang sertifikasinya ada dari MUI ya, kemudian juga secara pendidikan ya itu harus dari S1 biologi, kimia dan lain sebagainya ya. Tapi kalau pendamping proses halal ya, pendamping PPH itu berbeda kualifikasinya, ada perbedaan kualifikasinya dengan auditor halal. Karena kalau auditor halal kan skala besar gitu ya, bukan hanya UMK saja. Tapi kalau PPH, pendamping PPH ini khusus untuk UMK. Nah, persiapannya di PPH ini ya, para pelaku usaha sebetulnya tidak semua para pelaku usaha gitu. Jadi ada kriteria ya yang tergolong tadi UMK saja ya, usaha mikro kecil. Nah, kalau dalam PMA nomor 20 itu tahun 2021 itu dikatakan bahwa kriteria UMK ini harus berdasarkan undang-undang UMKM gitu, dan dalam undang-undang UMKM itu yang dimaksud dengan UMK ini adalah usaha yang memang skalanya asetnya itu 500 jutaan lah ke bawah gitu. Jadi kalau yang di atas berarti itu tidak bisa masuk kepada jalur self declare gitu. Nah, ya kemudian dari bahan-bahannya juga ya, dari bahan-bahannya itu tidak semua sudah ditentukan gitu. Artinya bahan-bahan yang memang sederhana ya, bahan-bahan yang memang menggunakan bahan yang sudah punya sertifikat halal, misalkan bumbunya sudah ada sertifikat halal ya, atau misalkan masuk pada positive list gitu ya, dan tidak ada unsur hewani ya. Biasanya yang ada unsur hewani ini dihindari ya, karena yang namanya UMK ini biasanya ya kalau menggunakan unsur hewani ini kan tidak dari sembelihan yang sudah ada sertifikat halalnya gitu ya, tapi dari pasar-pasar kan biasanya seperti itu, makanya biasanya dihindari. Nah, nanti ya setelah adanya pengajuan ya, kemudian nanti dari pendamping PPH ini turun ke lapangan ya untuk mengecek, seharusnya turun ke lapangan untuk mengecek mulai tadi dari bahannya, takutnya nanti ada yang terlewat seperti apa kan. Kemudian juga dari prosesnya seperti apa, ya, apakah prosesnya ini sederhana atau membutuhkan
kajian khusus gitu. Karena kalau dari self declare itu prosesnya itu harus sederhana gitu. Ibaratnya ya umpamanya ya, kalau jadi tidak menggunakan rekayasa yang lain lah ya, rekayasa biologi dan lain sebagainya. Ya sederhana saja prosesnya, sederhana, digoreng ya, kemudian dikukus umpamanya atau lain sebagainya gitu. Ya, ini ada pertanyaan dari rekan UI, apakah untuk sertifikasi halal diharuskan untuk memiliki sertifikat PIRT? Ini pangan industri rumah tangga ya Pak ya? Ya, ada, harus itu dulu. Harus ada Baik, untuk PIRT proses, dulu. Baik, prosesnya itu mungkin nanti dari dinas terkait ya Pak ya, untuk PIRT ini ya? Ya, dan biasanya gini, kalau kita ya pelaku usaha memang terkendalanya itu ya, susah atau tidak tahu bagaimana pengajuan NIB, dan juga biasanya ada yang lama gitu ya, pengajuan NIB ini ada yang lama dan juga ada yang sebentar. Nah, PIRT juga sama gitu. Nah, ini kalau misalkan kita memang tidak tahu, biasanya dibantu oleh pendamping PPH. Ya, dan apa namanya, yang ada juga ya yang memang berbayar gitu ya, para pendamping PPH yang apa namanya, menjadikan itu sebagai jasanya secara berbayar untuk mendampingi NIB dan PIRT itu. Tetapi juga ada yang gratis gitu ya, ada yang gratis karena dari pendampingan PPH juga kan para pendamping PPH ini mendapatkan fee juga gitu. Nah, hanya saja Mbak yang harus kita diskusikan itu adalah ketika tadi melihat dari mulai alur ya, mulai alur, kemudian tujuan adanya self declare ini kan mulia gitu, ingin menjadikan Indonesia sebagai kiblat halal di tahun 2024, sehingga dipercepat seperti apa, dipercepat dengan berbagai program ya, dengan berbagai target dari mulai 10 juta sertifikat halal dan seterusnya, walaupun memang tidak tercapai gitu. Nah, permasalahannya ya dari jalur self declare ini adalah kita ya, HC itu menemukan beberapa permasalahan ya, dari mulai memang ada istilah-istilah atau produk-produk yang memang lolos mendapatkan sertifikat halal gitu, tetapi produk itu pada kenyataannya ya menurut mekanisme halal itu seharusnya tidak bisa gitu, tidak bisa mendapatkan sertifikat halal, seperti nama-nama yang memang tidak layak lah dijadikan untuk nama makanan gitu. Nah, kemudian juga yang kasus yang baru kemarin ya, ada pengusaha ya, pada pengusaha yang menjadikan bahwa wine halal itu ya, itu kan menjadi bisa jadi mengurangi kepercayaan dari masyarakat gitu. Kenapa wine yang memang seharusnya kan itu minuman yang haram, tetapi kenapa bisa disertifikasi? Ini bagaimana sertifikasi ini, kenapa hal yang semacam itu bisa lolos gitu ya? Padahal kan sebetulnya sebetulnya yang diajukannya itu kan istilahnya bukan itu gitu ya, tapi ada istilah lain yang memang itu bisa dijadikan atau bisa mendapatkan sertifikat halal gitu. Hanya saja di sini ada mungkin bisa jadi ketidakterbukaan dari pelaku usaha, ataupun juga kalau saya baca di beberapa media itu hanya sebagai cara ya untuk memikat ya para konsumen, calon konsumen, sehingga memilih produknya gitu ya. Atau bisa juga ini ya para pendamping PPH yang memang terburu-buru karena yang sifatnya hanya saya rasa sebatas administratif saja gitu. Jadi asal apa syaratnya ya, bahan-bahannya apa, pengajuannya, oh ini NIB-nya, PIRT-nya, kemudian bahan-bahan yang lain prosesnya seperti ini dan seterusnya. Itu hanya sebatas administratif saja, padahal kalau kita berbicara halal ya, tentu yang lebih penting itu adalah kesadarannya tadi, ya, kesadaran masyarakat, kenapa produk saya harus mempunyai sertifikat halal. Tujuannya apa? Lagi-lagi kita kembali ke Undang-Undang 33 tahun 2014 itu tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan produk yang halal
dan juga untuk melindungi konsumen muslim gitu. Tujuannya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kita mengejar ya dengan self declare ini merupakan percepatan dalam sertifikasi halal, mengejar kuantitasnya saja tetapi mengabaikan kualitasnya. Itu kualitasnya ternyata tidak diperhatikan. Kemudian BPJPH ini kan mempunyai fungsi edukasi juga. Para pelaku usaha ini mempunyai hak untuk diedukasi gitu. Jadi harus dibangun terlebih dahulu kesadaran kenapa kita harus mengeluarkan sertifikat halal. Produk kita harus bersertifikat halal itu alasannya apa? Sehingga itu kalau misalnya sudah mendarah daging kan ya tidak akan diragukan lagi. Nanti masyarakat juga para pelaku usaha akan konsisten gitu ya, akan konsisten dalam proses produk halalnya ketika dia membuat produk tersebut gitu. Baik. Pak Iwan, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali. Silakan rekan Dakta dapat bergabung bersama kami live Instagram di @radiodakta ataupun bisa telepon WhatsApp di 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Bandung, Jawa Barat, Indonesia, sesaat lagi akan memiliki Monumen Plaza Soekarno yang akan menjadi patung tertinggi se-Indonesia, yakni 22,3 meter. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat peletakan batu pertama di area Gor Saparua Kota Bandung menyebut pembiayaan pembangunan Monumen Plaza Soekarno datang dari swadaya masyarakat atau non-APBD dan APBN. Negara lain saja begitu hormatnya kepada Bung Karno, masa kita sebagai anak bangsa masih memperdebatkan, masih mempertanyakan sebuah keluarbiasaan dari founding fathers kita. Gubernur Ridwan Kamil berharap Monumen Plaza Soekarno bisa menstimulus anak-anak muda di Jawa Barat untuk mempunyai mimpi yang sama seperti sosok Bung Karno, juga harus memiliki kepribadian tolong-menolong sehingga mimpi Indonesia emas di 2045 bisa digapai. Persembahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Air murni, oksigen tinggi, air aktif hanya OW. Air merupakan bagian penting untuk kehidupan karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Tanpa air, manusia akan mengalami dehidrasi. OW Water hadir mencukupi kebutuhan air bagi kesehatan Anda. Dengan kandungan mineral anorganik rendah, air minum yang mengandung oksigen tinggi, serta air minum yang telah diaktifkan dengan sinar alfa melalui proses molekuler resonant magnetic technology. Inilah yang menjadi keunggulan OW Water dibanding dengan air minum biasa lainnya. Air minum kesehatan OW Water dapat membantu proses penyembuhan antara lain sakit kepala atau migrain, diare, bronkitis, diabetes mellitus, kolesterol, haid tidak lancar, stroke, darah tinggi, dan berbagai penyakit lainnya. Harga OW Water Rp260.000 per dus dengan isi 25 botol. Informasi dan pemesanan hubungi call center 021 880 7426 atau 880 7427, WA 0815 11 107 107. OW membuat lebih sehat, OW membuatmu bersemangat, OW membuat lebih kuat, OW membuatmu lebih hebat. Percayakan pilihan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor. Domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam. Rekan juga akan mendapatkan dokumentasi, sertifikat akikah, dan pendistribusian. Pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7113633748 atas nama CV Dakta Promusindo. Untuk informasi hubungi 021 880 7426 atau 880 7427 melalui WA 0815 11 107 107. Akikah berbagi, kerjasama Dakta Peduli dengan Agro Surya. Dakta Radio,
bijak, dan cerdas. Rekan Dakta akan melanjutkan kembali talkshow kami bersama Halal Corner, program self-declare, upaya percepatan sertifikasi halal waspada pelaku usaha nakah. Nah tentunya Pak Iwan, untuk setelah self-declare apa yang step selanjutnya memang harus dilalui oleh pelaku usaha jika self-declare memang sudah dikeluarkan dan memang sudah dinyatakan bahwa produk tersebut apa yang dia produksi itu halal, Pak? Ya, yang pertama memang ya, para pelaku usaha ini mempunyai kewajiban ya selain hak tadi mempunyai berhak mendapatkan edukasi dan juga pendampingan halal dari BPJPH, dalam hal ini pendamping PPH itu. Kemudian para pelaku usaha ini setelah mendapatkan sertifikat halal maka ia wajib mencantumkan label halal di produknya gitu. Jadi kalau misalkan memang tidak ada kemasannya ya kan biasanya di gerobak-gerobaknya ya atau di gerai-gerainya kan itu biasanya ditempel ya antara logonya kemudian nomor sertifikatnya gitu agar nanti masyarakat juga bisa mengecek seperti apa gitu. Nah, selain itu para pelaku usaha ya terutama dengan adanya self declare ini percepatan itu harus betul-betul sadar bahwa mendapatkan sertifikat halal itu bukan hanya urusan administratif saja, perizinan, kemudian mendapatkan sertifikat halal agar menambah daya jual, ya, menambah nilai produknya, tetapi di sisi itu ada nilai yang lebih berharga, yaitu para pelaku usaha menjual produk yang memang sudah jelas kehalalannya, itu sudah mendapatkan kepastian hukum bahwa produknya itu halal. Dan ini salah satu dari ikhtiar dari ibadah dalam bermuamalah bahwa jual beli itu kan harus menjual produk yang halal gitu. Nah, dan para pelaku usaha yang sudah yang sudah mempunyai itu sertifikat halal itu maka harus betul-betul mempertahankan ya menjaga bahan-bahannya dan juga menjaga prosesnya itu sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan gitu. Jangan sampai nanti ya, karena memang secara pengawasan ya yang mempunyai kewenangan pengawasan itu kan BPJPH, tetapi mungkin untuk saat ini karena di tahun 2024 itu ya berlaku kewajiban itu, artinya masih belum terlihat ya fungsi pengawasannya seperti apa gitu. Nah, jadi para pelaku usaha memang ini mengandalkan ujung-ujungnya tadi para pendamping PPH ini selain mendampingi proses halalnya seperti apa pengajuannya, harus juga mengedukasi, menanamkan kesadaran bahwa halal ini adalah penting. Ya, juga pelaku usaha harus mempertahankan bahan-bahannya, prosesnya, karena ada ancaman yang sangat berat gitu. Apalagi nanti ketika di 2024 ya, selain para pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal, kemudian ia tidak terbuka dalam mengungkapkan bahan-bahannya seperti apa. Ya, dan juga ia misalkan ketika ada perubahan komposisi kan itu kewajiban pelaku usaha untuk menginformasikan kepada BPJPH gitu. Itu kewajibannya. Ya, ada perubahan prosesnya, perubahan bahan itu wajib untuk dilaporkan. Kalau misalkan tidak dilaksanakan kewajiban-kewajiban itu, ya di tahun 2024 nanti, apalagi belum mengajukan sertifikat halal, maka akan kena sanksi, ya baik itu sanksi pidana ataupun sanksi administrasi ya dari mulai denda yang maksimal itu kan 200 juta atau 2 miliar kalau nggak salah. Nah, dan juga bisa ditarik ya, produknya bisa ditarik dari peredaran gitu. Itu kan sanksi-sanksinya gitu. Makanya dari sekarang ya selain tadi betul-betul kita menanamkan kesadaran juga ya juga harus kita harus berusaha ya untuk mendapatkan itu gitu ya, tentunya dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara yang baik, tidak hanya sekedar asal mendapatkan sertifikat saja gitu.
Baik-baik, tentunya ini gratis ya Pak ya, untuk biaya ini biasanya masyarakat khawatir diminta biaya dan sebagainya ya. Ya, pembiayaannya gratis ya untuk masyarakat pelaku usaha, tidak berbayar. Nah, adapun kalau misalkan ada ya yang seperti tadi saya katakan ya, jasa pendampingan pembuatan izin-izin yang lain, yaitu mungkin kita juga kalau misalkan ada ya monggo gitu. Tapi kalau tidak ada, kita bisa cari PPH yang memang dalam pendampingan halalnya ya itu mendampingi secara gratis gitu ya. Banyak yang masih gratis dari mulai perizinan dan lain sebagainya. Ataupun kalau tidak ya kita bisa konsultasi ya, bisa menanyakan, dan banyaklah cari cara pembuatan NIB seperti apa ya, PIRT seperti apa. Yang terpenting kita masuk dulu ya ke akun halal.go.id tersebut ya, kemudian mengikuti alurnya tersebut gitu. Baik-baik Pak, tentunya setelah self declare keluar sertifikat, bagaimana mungkin dari Pak Iwan bisa memberikan tips atau beberapa langkah untuk mempertahankan bahwa produk yang kita buat nih halal begitu Pak? Ya, mempertahankan itu ya, yang pertama kita harus bangga terlebih dahulu, bangga dengan adanya sertifikat halal ini ya. Kita sudah menjual tadi ya produk yang memang secara kepastian sudah halal. Nah kemudian secara bahan-bahan ya, kita bahan-bahannya ya usahakan memang pertahankan bahan-bahan itu. Dan biasanya ya para pelaku usaha untuk ganti bahan memang sangat hati-hati Mbak ya. Kalau saya lihat para pelaku usaha itu istilahnya ganti bumbu saja itu memang hati-hati, dalam arti kan berbeda antara satu produk dengan produk yang lain gitu. Jadi saya rasa kalau untuk alasan itu insya Allah mereka bisa mempertahankan gitu. Kecuali kalau memang alasan karena ada yang murah gitu kan, itu beda lagi ceritanya. Tapi yang terpenting adalah ketika kita ingin mengganti itu ya, maka kita harus mengajukan ya. Kalau misalkan melalui PPH, kita bisa hubungi PPH-nya kembali, bagaimana saya mau mengajukan ini ya, dan itu harus lihat memilih produk-produk yang memang sudah bersertifikat halal. Istilahnya kita mau ganti bumbu nih ya, maka bumbunya apakah sudah ada sertifikat halalnya atau tidak gitu ya, dilihat di kemasannya ada label halal atau tidak. Nah, ataupun prosesnya jangan ada hal-hal yang memang istilahnya perubahan dalam proses gitu. Jadi ya harus tetap prosesnya seperti itu ya, harus mempertahankan prosesnya. Kalau tadi ya, kalau misalkan ada perubahan ya lagi-lagi harus kita komunikasikan lagi ke pendamping PPH seperti apa. Apakah perubahannya ini memang harus ada ke atas, harus ada informasi lagi, atau misalkan memang perubahan yang wajar gitu. Nah itu ya diantaranya kita agar bisa mempertahankan kualitas produk ya, khususnya dalam hal kehalalan produk tersebut gitu. Baik. Nah, tentunya kalaupun monitoring dari lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal ini kepada si pelaku usaha ini bagaimana Pak? Nah, untuk saat ini sebetulnya belum terlihat ya. Nah, tapi ada dua cara kan ya, untuk pengawasan ini ada dua cara. Yang pertama memang adanya temuan gitu ya. Temuan ini dilakukan oleh BPJPH ya, dalam arti ASN yang diangkat oleh pemerintah atau yang diangkat oleh lembaga yang berwenang gitu ya, untuk melakukan pengawasan dalam segi halal ini gitu. Itu adanya temuan nanti. Setelah ada temuan, misalkan melakukan sidak ya, kemudian mendapatkan para pelaku usaha yang mengganti bahannya, atau memang para pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalannya ini ya, proses halalnya, maka itu nanti dicek lagi ya, apakah hal tersebut melanggar atau tidak. Nah ya, kalau misalkan terbukti melanggar, maka diberlakukan sanksi yang tadi ya, sanksi administrasi dari mulai teguran tertulis, tergantung dari jenis pelanggarannya seperti apa, nanti para pengawas yang menentukan.
ya kemudian denda, ya kemudian juga bisa pencabutan sertifikat halal, ya dan juga penarikan produk itu yang pertama, ya dari adanya temuan yang dilakukan oleh BPJPH atau yang diangkat oleh lembaga yang berwenang tersebut. Nah, yang kedua, walaupun yang belum terlihat ya, saya kira yang pertama itu belum terlihat. Yeah. Yang kedua, ini adalah adanya laporan, gitu. Laporan ini dari masyarakat, ya. Jadi kita, karena kan fungsi undang-undang ini kan tadi untuk melindungi konsumen. Jadi kita harus bersyukur adanya undang-undang, payung hukum, ikhtiar pemerintah untuk melindungi konsumen muslim, ya agar apa yang dikonsumsinya itu halal. Maka kita juga harus menjadi konsumen yang kritis. Ya, kritis ketika akan membeli, lihat terlebih dahulu labelnya apakah ada. Ya karena masyarakat para pelaku usaha ini juga masih yang tadi ya, kurangnya awareness masyarakat itu menjadi salah satu permasalahan. Permasalahan ngapain adanya sertifikat halal, tinggal di print, ditempel kan itu selesai. Yeah. Gitu. Nah, masyarakat juga harus cerdas, jangan sampai ini ada sertifikat halal. Coba tanyain registrasinya, ya nomornya, kemudian kita kali-kali cek lah ya, cek ke akun si halal, apakah sudah terdaftar betul ya atau hanya klaim sepihak saja, gitu. Itu seperti itu. Nah, kalau misalkan kita merasa dirugikan ya, dan menginginkan ada tindak lanjut secara hukum, maka kita juga bisa melaporkan ke BPJPH gitu ya, dengan tadi ya dari mulai adanya laporan tadi, bentuk laporan jalannya dari masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa melakukan andil selain melakukan edukasi ya, seperti Halal Corner juga kan itu melakukan edukasi halal ya, baik itu perorangan atau berbadan hukum itu bisa gitu. Ya begitu juga dengan pengaduan gitu, dengan melaporkan produk-produk yang memang tidak sesuai dengan proses halalnya, atau ada penggantian atau ada kecurangan, atau tadi ya karena percepatannya ini mengejar kuantitas sehingga kualitas tidak diabaikan, maka ada para pelaku usaha yang nakal dalam tanda kutip. Nah, masyarakat bisa bertindak melaporkan ke BPJPH gitu. Baik, Pak, misalkan kita pelaku usaha ini sudah memiliki sertifikasi halal untuk satu produk, kemudian seiring berjalan waktu ingin ada penambahan produknya, Pak, kan memang mengikuti tren ataupun ketika mencoba ternyata ini laku juga dan sebagainya. Nah, apakah si produk terbaru ini harus disertifikasi halal, boleh self declare, memanggil auditor dan sebagainya, Pak? Kalau produknya tetap sama, namanya produknya itu misalkan, kemudian bahan tetapi ada penambahan bahan yang lain ya, misalkan toppingnya ditambah gitu. Tapi produknya sama, itu cukup pengajuan perubahan bahan saja gitu. Tapi kalau misalkan produknya berbeda ya, dari mulai yang tadinya mie, ya, kemudian ada juga seblak misalkan, nah itu kan beda ya, berbeda produk, harus diajukan lagi. Berarti dimulai dari nol lagi begitu ya, Pak ya? Ya, kalau produknya beda berarti dari nol lagi. Iya. Pak, untuk proses self declare hingga keluar sertifikatnya bagaimana, Pak? Berapa lama, Pak? Nah, ini juga sebetulnya kalau dari pengajuan ya, ada yang sebulan juga ya, sebulan, karena kan dari pengajuan itu kan biasanya 20 hari ya, kemudian dari fatwa itu 7 hari ya, baru dikeluarkan sertifikat halal gitu. Tetapi permasalahannya tadi ya, ini yang menjadi permasalahan dalam self declare juga ya, biasanya karena memang dari aturannya itu kan, dari PP 39 tahun 2021 itu memang basisnya itu penyelenggaraannya itu secara elektronik gitu. Jadi kita lihatlah para pelaku usaha UMK ya, yang biasanya tidak terlalu paham terhadap mekanisme elektronik seperti apa gitu. Maka biasanya ini kesulitannya di sana. Ya, ada data yang belum terpenuhi, sehingga biasanya bolak-balik di sana gitu ya. Bolak-balik lamanya itu di sana biasanya. Ya, tetapi insya Allah lah, kalau misalkan umpamanya para pelaku usaha itu sudah
sudah melakukan satu kali saja ya dengan betul proses self declare ini, ya maka insya Allah kedepannya kalau misalkan dia punya produk atau mau mengajukan produk sertifikat halal produk yang lain, insya Allah itu bisa lancar gitu. Baik. Pak, mungkin terakhir apa yang disampaikan Pak Iwan untuk rekan data terkait dengan tema kita di pagi ini untuk closing statement ini, Pak? Oh iya, baik, terima kasih Mbak Ulfi. Untuk self declare ini kita harus menyambut dengan baik ya, tapi dengan catatan kita harus punya awareness yang sangat tinggi bahwa kenapa kita harus melakukan sertifikat halal ini, karena kita mempunyai kewajiban untuk menjual produk yang halal. Kita harus melindungi konsumen ya, karena konsumen itu wajib untuk mengkonsumsi yang halal. Nah, dengan adanya percepatan ini bagi para pendamping PPH, ya jangan hanya melakukan pendampingan secara administratif saja, tetapi harus betul-betul mengedukasi, menyadarkan para pelaku usaha agar para pelaku usaha ini benar-benar sadar terhadap pentingnya urgensi sertifikat halal ini. Kemudian bagi para pelaku usaha ya harus secara terbuka, secara jujur menyampaikan data-datanya, bahan-bahannya, prosesnya seperti apa, ya kemudian juga harus menjaga konsistensi dari proses halalnya, ya kemudian menyampaikan kepada yang lain juga, ya mengajak kepada yang lain untuk ayo sama-sama kita menjual produk-produk yang sudah dijamin kehalalannya oleh lembaga-lembaga yang berwenang gitu. Jadi tadi jangan sampai percepatan ini ya, percepatan sertifikat halal ini jangan sampai menimbulkan hanya mementingkan kuantitas saja tetapi tidak memperhatikan kualitas gitu. Jadi bersama-sama kita perbaiki ya, kita harus menyadari untuk melindungi konsumen ya, tujuannya untuk melindungi konsumen dan juga menjual produk-produk yang halal gitu. Baik. Pak Iwan, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Sukses dan sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, demikian talkshow kami bersama Halal Corner dan sekaligus